Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Yustika, NIM 20233016 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Risoles. Deskripsi usahanya, yang pertama jenis produk. Salah satu yang bisa menjadi magnet konsumen untuk melirik produk yang dihasilkan adalah dari segi penamaan. Maka dari itu, pengusaha pemula haruslah cerdas dalam pemilihan nama, sehingga nama produk yang akan dipasarkan dapat melekat di ingatan masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, terpilihlah nama usaha untuk industri rumahan ini adalah Risoles Risendol. Alasan pemilihan nama tersebut dikarenakan risol yang dihasilkan berukuran jumbo berbeda dengan risol pada umumnya yang diibaratkan dengan gordula. Dan dimaksudkan agar usaha yang saya jalankan ini bisa semakin besar. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Risoles merupakan industri rumahan yang dalam proses produksinya bisa dalam skala kecil. Risoles sendiri dalam pengembangan rasa dalam isinya berfungsi sebagai penambahan selera dan penarikan perhatian calon pembeli. Sebab itu, inovasi dan kreativitas adalah acuan besar dalam menjalankan usaha rumahan ini, sehingga bisa bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif dan dapat dinikmati masyarakat luas. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, dan keunikan produk. Yang pertama, memiliki ukuran jumbo dengan harga bersahabat. Yang kedua, tekstur crispy dan rasa yang gurih dan lezat. Yang ketiga, berbagai varian rasa. Dan terakhir, menu makanan yang sehat oleh segala usia. Selanjutnya, lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Kota Padang. Kami memilih lokasi tersebut karena tepatnya dekat dengan daerah pemasaran dan pusat kota, yaitu di sekitar pusat belanja dan warung-warung kampus dan dekat dengan lokasi usaha tersebut. Kami juga berproduksi di wilayah Padang sehingga dapat memudahkan proses distribusi. Selanjutnya, waktu usaha. Dalam melakukan usaha Risoles ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Hari Senin sampai Sabtu dibuka pada jam 1 sampai setengah 6. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Yang pertama, dampak terhadap sosial atau masyarakat. Dengan strategi pemasaran, yakni melalui proses promosi di berbagai jurusan di Universitas Negeri Padang, menyediakan berbagai promo menarik, serta melalui promosi dari mulut ke mulut, dengan memberikan tester kepada masyarakat, diharapkan masyarakat sekitar memiliki ketertarikan untuk berkunjung dan menikmati Risoles Risendol ini. Yang kedua, dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat. Dari usaha online ini adalah adanya suatu proses yang dapat meningkatkan nilai tambah di mana bahan-bahan makanan sederhana dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan menu makanan yang lebih menarik dan bervariasi, serta mengembangkan sistem maupun produk yang dapat memudahkan konsumen. Proses pemesanan secara online melalui sebuah blog di internet sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas belanja dan memudahkan mahasiswa yang umumnya memiliki mobilitas tinggi untuk mencari menu makanan sehat yang lezat. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan. Proses produksi biasanya memberikan dampak berupa bahan pencemar yang disebut juga sebagai polutan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, berarti semakin tinggi pula polutan yang dihasilkan dalam proses produksi. Pada jenis usaha ini, sebagian besar polutan yang dihasilkan berupa sampah basah dan sejumlah kecil sampah kering.
di mana adanya polutan sebagai substansi asing dalam lingkungan akan menyebabkan timbulnya cemaran lingkungan. Yang kedua, penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi. Pengolahan limbah sampah organik dan sampah anorganik secara sederhana salah satunya adalah dengan metode pembuatan kompos. Langkah pembuatan kompos diawali dengan memisahkan semua sampah organik dan sampah non-organik. Yang selanjutnya, risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko internal. Selama ini, produsen menggunakan bahan-bahan dengan mutu tinggi, maka harga yang dikenakan untuk satu buah risoles pun relatif mahal. Hal ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran pembelian bahan baku. Jika produsen mengganti bahan baku dengan kualitas rendah, maka rasa dan tekstur risol yang dihasilkan akan menurun dan kemungkinan dengan kondisi tersebut para konsumen akan berkurang dalam mengkonsumsi risoles mayones. Maka produsen akan mengambil jalan tengah dengan mengganti bahan baku dengan harga lebih murah dengan kualitas yang bersaing dengan bahan baku sebelumnya. Resiko yang kedua adalah resiko eksternal. Yang pertama, bencana alam atau kecelakaan. Walaupun bencana alam dan kecelakaan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tapi resiko kerugian akibat hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan asuransi. Pelaku usaha bisa memilih asuransi yang tepat untuk melindungi aset yang memang berharga bagi perusahaannya. Yang resiko yang kedua, bahan baku yang mengalami kenaikan karena faktor cuaca sehingga menyebabkan kenaikan harga jual. Dan terakhir, bahan baku sulit didapat karena berbagai hal. Selanjutnya, rencana pemasaran. Agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan pesat, kita harus memilih trik-trik sendiri untuk menarik perhatian. Trik yang pertama, kami akan mencetak spanduk yang besar dan mengundang penasaran orang melihatnya. Yang kedua, mencetak brosur dan memberikan diskon pada pembelian tertentu. Yang selanjutnya, kami akan memasang wifi untuk menarik pelanggan. Dan terakhir, kami juga akan bekerja sama dengan orang lain untuk menyediakan minuman untuk para pelanggan. Rencana pemasaran yang pertama yaitu target konsumen, yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha ini bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan, kegiatan produksi kami ini tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dan tenaga, pesaing kita dari perusahaan lainnya. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ini terletak di Kota Padang untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya dekat dengan daerah pemasaran, yaitu di sekitar pusat belanja dan warung-warung yang dekat dengan lokasi usaha tersebut. Nah, selanjutnya, situasi persaingan. Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran yang besar, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini, kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Yang selanjutnya, harga produk. Dimulai dari rasa bihun dengan harga 2.500, rasa kentang dan wortel seharga 3.500. Selanjutnya, rasa mayones biasa
harganya 4.500, mayones pedas dengan harga 4.500, krim keju seharga 5.500, daging 5.500, coklat pisang harganya 5.500, dan bar cocolate melted harga 5.500. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, dimulai dari bahan baku. Berikut bahan baku dari pembuatan risoles. Yang kedua, proses produksi. Dalam proses produksi usaha ini diantaranya yang pertama menyiapkan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, memulai proses pengerjaan. Yang keempat, membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik. Dan terakhir, barulah mulai memasarkan risol yang sudah diproduksi. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi untuk risoles ini yaitu sebanyak 250 biji per hari. Rencana produksi dalam perharinya bisa menjual kurang lebih 300 risoles siap saji. Dalam usaha ini minimal memiliki 3 orang tenaga kerja untuk melakukan keseluruhan proses produksi. Tentunya masing-masing tenaga kerja tersebut memiliki keahlian yang dapat menunjang keberlangsungan perusahaan, atau bisa juga mengambil tenaga kerja dari internal, misalnya sanak saudara, tetangga, atau teman dekat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang bisnis plan saya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.